adik-adik sekolah minggu, sakderengipun kawiwitan, sumangga kita ndedonga sesarengan. Padha ditirokke nggih. Gusti Yesus, sakmangke kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun panganti lan panuntun saking paduka. Nyuwun berkah kagem tiyang sepuh kawula, mekaten ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah kagem kanca-kanca kawula, supados kawula sami mangertos bab sabda paduka wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sakmangke sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci, tumrap ana ing kowe kabeh. Amin. Selamat sekolah minggu. Gusti Yesus berkahi. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali di sekolah minggu kita, GKJ Prayat Kinase. Teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Tetap sehat kan? Oke, saat ini kita mau mulai sekolah minggu. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk pujian yang pertama, kita mau pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-4 yang demikian bunyinya.
7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid melanjutkan pelayanan mereka. Pada jemaat mula-mula mereka hidup bersama. Mereka hidup bersama-sama pada jemaat mula-mula. Kemudian jumlah murid yang percaya semakin banyak, adik-adik. Jumlahnya semakin banyak. Tapi ada orang Yahudi yang bersungut-sungut. Dia bersungut-sungut. Katanya, kenapa pelayanan kepada janda-janda tidak dilakukan? Padahal jumlah muridnya sudah banyak. Akhirnya dikumpulkanlah, orang Yahudi berminta bertemu dengan para jemaat. Mereka bertemu, mengadakan pertemuan. Pertemuan itu memutuskan untuk mengambil dan memilih 7 orang. 7 orang sebagai pelayan juga, adik-adik. Mereka bersama-sama, 7 orang itu berkumpul. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka melakukan pelayanan mereka masing-masing. Di situ ada yang namanya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmeus, dan Nikolaus. Mereka bertujuh, adik-adik. Mereka diberkati, kemudian mereka bersama-sama berdoa. Berdoa firman Tuhan semakin tersebar kemana-mana karena jumlah mereka makin banyak dan mereka harus tetap dilayani. Dan pelayanan yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Mereka melakukan tugas mereka dengan penuh ketaatan. Mereka melakukan pelayanan mereka kemana saja. Karena apa yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, talenta, ataupun apa yang mereka punya yang Tuhan sudah berikan buat mereka, mereka juga berikan kepada semua orang, adik-adik. Dan 7 orang murid inilah sebagai contoh yang harus kita ikuti. Adik-adik ikuti. Mereka punya pelayanan dimanapun mereka berada, mereka melayani. Nah, seperti kita juga, adik-adik. Adik-adik semua sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan semuanya buat adik-adik. Ada mama yang setiap hari memasak, menyiapkan perlengkapan untuk berangkat ke sekolah. Papa juga yang akan berangkat ke kantor. Itu adalah tugas mereka. Setiap hari dilakukan dengan penuh ketaatan. Adik-adik juga seperti itu. Adik-adik di rumah dengan penuh ketaatan setiap hari membersihkan tempat tidurnya sendiri, merapikan. Ketika mau berangkat ke sekolah, menyiapkan sendiri apa yang diperlukan. Kemudian ketika sampai di sekolah, tugasnya juga masih ada. Mengerjakan apa yang Bapak Ibu Guru perintahkan. Dan itu harus dengan penuh ketaatan, adik-adik. Jangan lupa, adik-adik harus berusaha melakukan ketaatan itu setiap hari. Berdoa selalu, karena
apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik, itu juga yang Tuhan ingin adik-adik lakukan. Supaya lebih taat lagi, semakin hari taat dengan apa yang adik-adik harus lakukan. Karena masing-masing setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Nah, tugas kita sekarang ini harus dilakukan dengan baik dan dengan ketaatan. Seperti sekarang ini, saat ini kita masih ada di dalam suasana dalam kondisi virus COVID-19. Kita harus semakin taat, yaitu taat untuk tetap di rumah, untuk cuci tangan, menggunakan masker bila bepergian. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Itulah cerita kita hari ini untuk boleh taat menjalankan tugas masing-masing. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dan juga firman Tuhan dari Ibu Arni tadi. Tentunya di dalam masa COVID ini kita harus tetap bersemangat dan tetap bergembira di dalam menjalankan tugas kita di rumah ataupun di lingkungan kita, keseharian kita dimanapun kita berada. Jangan lupa terus memancarkan kasih Tuhan serta senyum terindah buat teman-teman sekeliling kita. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita tentang berbagi tugas dan kemudian kita melihat ternyata para rasul kemudian bisa merasakan tugasnya itu lebih ringan karena mengerjakannya bersama-sama. Nah, kita akan melihat gambar-gambar di sebelah ini, kira-kira tugas yang mana yang paling teman-teman sukai. Silakan dipilih dan kemudian diceritakan kepada orang tuanya kenapa lebih suka melakukan tanggung jawab yang itu. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Gimana? Sudah dipilih belum mana tugas yang paling teman-teman sukai? Jadi, aktivitas kita hari ini kita mau belajar untuk setia dan taat pada tanggung jawab kita masing-masing. Tidak harus satu orang kemudian mengerjakan semuanya. Oke? Misalnya kita setia untuk selalu membereskan mainan kita. Itu salah satu contohnya. Jadi, kalau bisa, jika teman-teman sudah memilih gambarnya, kemudian diceritakan ke orang tuanya, dan boleh tuh pas lagi mengerjakan
misalnya lagi beresin mainan, kemudian difoto sama orang tuanya dan bisa di-share ke kami. Oke? Dadah. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke teman-teman, karena sekolah minggu kita sudah selesai, kita pasti akan bertemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Senyum dan bermu